يجد له بالكي جيرانهم ورسولهم وقرائهم وجميع مكارههم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخهم الدين أن الله يعلي درجات في الجنة ويرفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومن ظلمنا وأسأنا إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا رب وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر المحرم أول السنين والشهور
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para guru, para muallimin, para sesepuh. Yang kedua DKM Al-Mukarramun Ustaz Haji Abdul Aziz beserta seluruh para pengurus DKM Al-Mukarramah Cikarang dan seluruh para sesepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah dan seluruh yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat limpahan barokah, rahmat, taufik, hidayah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dan sudah masuk tahun baru Hijriah. Tepatnya pada malam hari ini adalah malam yang keempat ya. Malam yang keempat daripada ya bulan Muharram. Ya nanti setelah ini ada tanggal 10 Muharram ya, atau yang kita kenal dengan Asyura ya. Itu juga tidak kalah pentingnya peristiwa di tanggal 10 daripada Asyura ya, dari mulai diciptakannya Nabi Adam itu 10 Muharram, taubatnya Nabi Adam itu 10 Muharram, kemudian Nabi Nuh ya buat kapal ya, yang dinaikkan ke bukit ya Zuhdi yang ada di Turki kalau sekarang ini, itu juga terjadi pada 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa bersama pengikutnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, yang kemudian Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, juga terjadi pada 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari ikan paus 10 Muharram. Kemudian Nabi Yusuf yang dicemplungin ya ke dalam sumur dan keluar dari dalam sumur itu pada tanggal 10 Muharram. Lahirnya Nabi Ibrahim tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika Nabi Ibrahim dibakar ya, dibakar di api yang besar, kemudian Allah selamatkan, itu juga terjadi pada tanggal 10 ya 10 Muharram. Maka yang kita lakukan nanti itu seringkali disebut ya lebarannya anak yatim ya, tanggal 10 Muharram. Meskipun kita boleh mengambil waktu kapanpun ya untuk santunan anak yatim. Di depan tadi sudah ada tanggal berapa tuh, bulan Agustus ya. Nah, ini bagian daripada kita juga memuliakan apa ya, anak-anak yatim, sebagaimana
halnya Nabi kita Muhammad SAW lahir dalam keadaan apa? Ya, yatim. Nah, itu dianjurkan nanti ya agar jangan lupa berpuasalah engkau 3 hari. Ya, 9, 10 dan 11. Orang-orang Yahudi mereka puasa juga karena pengikutnya Nabi Musa, kaum Bani Israel itu selamat dari kejaran Fir'aun, mereka pun juga berpuasa. Nah, puasanya mereka hanya 1 hari, tanggal 10 Muharram. Agar membedakan dengan puasanya mereka, kita pun juga berpuasa 3 hari, 9, 10, 11. Kalau nggak bisa 3 hari, minimal 2 hari, ya, digandeng. Pak Ustaz, saya nggak bisa puasa, ya nggak apa-apa. Ini adalah puasa sunnah. Tapi kalau kita bisa puasa, ya ini adalah memiliki ya keutamaan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk saja lanjutkan pengajian kita. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad kudzibat rusulun, dan demi sungguh para rasul itu didustakan para rasul. Min qablika, dari sebelum kamu, artinya rasul-rasul sebelum ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabaru, kemudian mereka para rasul pun juga bersabar ya, ala ma kudzibu, atas apa yang didustakan kepada mereka. Wa udu, dan kemudian mereka pun juga bersabar terhadap penganiayaan ya, mereka disakiti, mereka dianiaya, mereka bersabar. Hatta, sehingga atahum nasruna, datang kepada mereka pertolongan kami. Dalam ayat ini dimulai dengan kalimat atau kata laqad ya. Yang pertama ada qad di sana. Nanti qad itu juga memiliki fungsi yang banyak. Di antaranya ya qad yang ada di sini sebagai ya huruf tahqiq ya, yang maknanya adalah sungguh, atau bisa juga disebut qad di sini sebagai huruf taukid yang bertujuan untuk mempertegas ya. Kemudian ditambah lagi huruf lamnya sebelum qad ya, menjadi laqad. Yang lam di sini ya, fungsinya sebagai ya, harful qasam, huruf sumpah ya. Jadi huruf sumpah itu ada 3, waw, ba, dan juga waw seperti wallahi ya. Nanti juga billahi ya. Kemudian juga ada apa ya, lillahi, kan ini bisa seperti itu. Ini adalah huruf-huruf sumpah. Kita bersumpah wallahi. Wawnya di sini adalah ya, waw sumpah. Waw apa? Waw sumpah. Nah, sama di sini juga sama. Sehingga kalau kita maknai walaqad kudzibat, demi Allah, gitu ya, sungguh para rasul itu telah didustakan. Nah, sehingga ketika ada kalimat laqad menandakan bahwa ayat ini tidak main-main. Contohnya dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam surah Ad-Din. Demi sungguh ya, kami telah menciptakan manusia dalam sepaling-paling baik apa? Bentuk.
Jadi kita ini adalah ciptaan yang paling hebat, ciptaan yang paling sempurna. Di antara kita sama semua, yang membedakan adalah karakternya, ya. Tapi sama-sama punya kuping, sama-sama punya mata, kan gitu ya. Hidung sama, cuma mungkin modelnya dah rada-rada beda dikit, kan gitu ya. Artinya ini menjadi penegasan bahwa kita ini sebagai makhluk yang diciptakan terbaik, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini juga nggak main-main juga. Artinya di dalam diri Rasulullah SAW terdapat uswah hasanah, suri tauladan yang apa? Yang baik. Artinya bukan hanya ya sekedar baik, tapi memang betul-betul Rasul bisa dijadikan apa? Panutan atau teladan bagi semua ya umat manusia. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang tidak main-main. Ya, artinya para Rasul betul-betul didustakan. Tapi kemudian ketika mereka didustakan, ketika mereka dianiaya, bagaimana sikap mereka? Mereka bersabar. Ya, mereka dicemooh, dicaci maki, disakiti, tetapi mereka apa? Mereka bersabar sampailah datangnya pertolongan ya Allah. Ai artinya walaqad kudziba ar-rusul, ya. Dan demi sungguh ya, para rasul juga didustakan oleh siapa? Qaumuhum, ya, oleh kaum mereka. Kama kadzdzabaka qaumuka, sebagaimana kamu didustakan oleh kaummu. Fasabaru, maka bersabarlah olehmu, ala takdzibihim, atas pendustaan mereka, wa idzaihim, dan juga penganiayaan mereka, lahum, bagi mereka, hatta atahumun nasru, sehingga kami mendatangkan kepada mereka pertolongan. Dengan apa bentuk pertolongannya? Bihalaki qaumihim, ya, dengan Allah binasakan apa? Ya, mereka ya semua. Nah, jadi ayat ini ketika para rasul didustakan, dianiaya, kemudian para rasul, ya, berarti semua rasul, ya, mereka menyikapinya dengan sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? As-sabru, kalau kita artikan ini tahan. Sabar itu artinya apa? Tahan, ya. Ya, tahan apa? Ya, tahan lama, tahan banting, ya. Kemudian tidak mudah hancur. Nah, ini logotannya seperti itu, ya. Sehingga kemudian sabar bisa diartikan sikap yang tidak mudah, ya, sikap yang tidak mudah menyerah, ya, dalam menghadapi setiap ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sikap yang tidak lemah. Sabar itu bukan berarti lemah, ya. Sabar itu justru kuat. Ketika kita ditindas oleh orang kafir, udah kita mah sabar aja, itu bukan bukan seperti itu, gitu ya. Jadi sabar itu bukan berarti apa? Lemah, begitu ya. Bukan berarti pasrah. Artinya pasrah dalam artian ya sudah, kita mau diapain saja, ya, kemudian tidak melakukan sesuatu, gitu ya. Artinya sabar itu ya justru adalah sebuah sifat yang apa? Yang tidak mudah menyerah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia umpamanya ujian, sudahlah saya menyerah, ya, saya apa? Ya, saya menyerah. Diuji dengan kemiskinan, ya, dia tidak apa? Dia tidak sabar. Kemudian dia menyerah dengan keadaan, makanya tidak sedikit yang kemudian akhirnya lebih milih pindah agama. Kadal fakru ayyakuna ya kufran. Ini apa namanya? Sama dulu seperti kisahnya
Ka'ab bin Malik ya, yang kemudian dikucilkan oleh oleh penduduk Madinah karena melakukan sebuah kesalahan, karena tidak ikut perang. Kemudian Rasul menghukum jangan ada yang bicara, ya, kemudian justru didatangi ya oleh kaum yang lain, kaum Nasrani. Ya, kemudian ditawarkan, udah kamu pindah aja, ya, ke agama kami. Ke agama kami kamu akan diterima dengan yang baik. Padahal pada saat itu apa? Ka'ab sedang apa? Sedang diuji. Ya, lalu dia tetap bahwa saya sedang diuji, bukan berarti saya harus pindah apa? Pindah agama. Nah, ini adalah bukan termasuk daripada apa? Ya, sabar. Kemudian Al-Imam Qushairi membagi sabar itu terbagi kepada dua. Yang pertama, ada sabar yang diupayakan, ada sabar yang memang diperjuangkan, ada maksud-maksud tertentu ya terhadap sabar itu sendiri. Kita berlaku sabar karena memang ada sesuatu yang sedang kita upayakan. Apa contohnya? Contohnya adalah ya, kita minta rezeki yang luas. Barangkali hidup susah, kepengen apa? Ya, pengen ya diberikan tambahan rezeki, ya, rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan? Di antara yang dia lakukan adalah sholat sunnah duha yang fadilahnya supaya apa? Rezeki berkah, rezeki lancar, kan begitu ya? Itu fadilah daripada sholat sunnah sholat duha. Tetapi ternyata bertahun-tahun sholat duha ya kagak putus-putus, rupa-rupanya masih hidup, masih begitu-begitu aja. Nah, tapi kemudian dia sabar, sholat duha terus, pokoknya saya sampai kapanpun tetap sholat apa? Sholat duha, meskipun barangkali hidup saya masih seperti ini aja. Nah, ini adalah sabar yang diupayakan. Ya, sabar yang diupayakan. Ya, barangkali besok kali, kan begitu ya. Ya, nanti juga orang nikah belum ada jodohnya, atau orang sudah nikah kemudian belum punya anak. Ya, itu kalau yang kagak sabar itu ya, itu bisa apa? Ya, bisa stres kan. Malah nanti balik akhirnya tidak terima keadaan. Tapi dia sabar, barangkali tahun ini belum punya anak, mungkin tahun depan belum punya anak, barangkali tahun depan. Ini ada sabar yang diupayakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Kemudian ada sabar yang tidak diupayakan. Ya. Apa contohnya? Contohnya adalah dia senyum. Ya. Senyum itu kan kapan saja, Pak. Ya, enggak mesti ada sesuatu gitu ya. Umpamanya ketemu dengan atasan kita senyum, enggak, kapanpun kita kita senyum. Meskipun pada saat itu tidak ada angin, tidak ada apa, ya kita tetap senyum kan. Ya, bertemu dengan orang ya kepada siapapun kita ya kita senyum ya. Meskipun tidak ada maksud maksud tertentu. Ya. Karena bisa jadi umpamanya hari ini kita bahagia, besok mendapat musibah, dan kedatangan musibah itu kan bukan sesuatu yang ya senyumnya saya besok akan datang musibah, kan kita juga nggak tahu Pak kapan datangnya ya musibah. Pokoknya saya mah senyum aja. Ya, meskipun ya kita nggak tahu kapan datangnya musibah, kita usaha. Hari ini kita usaha. Untung terus ya, dan kita tetap senyum. Tiba-tiba bangkrut. Dalam kondisi bangkrut pun kita senyum. Dan bangkrutnya itu kan bukan sesuatu yang kita kepengen. Emang kita kepengen kita bangkrut? Kan enggak. Nah, contoh umpamanya kita menjaga diri kita untuk apa? Untuk sehat. Apakah kita kepengen sakit? Kan juga kita enggak. Tetapi para jamaah sekalian, saat kita sehat, kita tersenyum. Saat kemudian Allah mendatangkan sakit, di saat yang kita nggak tahu, kita pun dalam kondisi ya tersenyum. Ya, ini adalah bagian daripada sabar yang tidak diupayakan untuk maksud tujuan-tujuan tertentu. Pokoknya apapun kondisinya, saya mah tetap sabar. Ya. Ini menurut Al-Imam
ya Al-Imam Qushairi. Nah, kemudian para jamaah sekalian, semua nabi, semua rasul itu memiliki sifat sabar. Nah, dalam ayat ini kan rusulun, para rasul, berarti semua semua rasul ya. Artinya tidak hanya terikat kepada nabi saja. Tapi kemudian ada tuduhan bahwa nabi itu juga ternyata tidak sabar. Buktinya ya Nabi meminta azab. Ini yang dicontohkan adalah pada kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ada tuduhan begitu ya. Nabi aja kagak sabar ya. Buktinya apa? Buktinya Nabi minta apa? Buktinya Nabi minta diturunkan azab. Nah, contoh kisahnya adalah pada kisahnya Nabi Nuh ya alaihissalam yang meminta azab kepada kaumnya. Ini perlu digarisbawahi. Nah, ini bisa dibaca ayat 32 dan ayat 33 dalam surah Hud. Yang saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nuh qad ya daltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin ya. Wahai Nuh, sesungguhnya kami telah berbantah, kamu telah berbantah dengan kami ya, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu ya terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nah, dari sini kita bisa tahu ceritanya. Yang meminta azab itu bukan Nabi Nuh. Yang meminta azab itu adalah justru dari kaumnya Nabi Nuh. Ya, dari kaumnya apa? Ya, kaumnya Nabi Nuh. Coba datengin kalau emang bener mak, pengen tahu. Ada tantangan di sana, menantang kepada Nabi Nuh untuk membuktikan ya bahwa apa yang disampaikan oleh oleh Nabi Nuh itu adalah benar. Ya, kamu jangan cuma nakut-nakutin doang, nanti ada surga, ada neraka, begitu. Coba datengin sekarang, nggak usah nunggu nanti mati, begitu kan? Datengin sekarang. In kunta minas shadiqin, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Kemudian yang berikutnya, apakah ketika Nabi Nuh ditantang seperti itu tiba-tiba ya, kalau kita umpamanya ditantang seperti itu ya, wah kebenaran banget ditantang, ya Allah udah tuh ya mereka itu yang nantang udah dihabisin aja. Ini kan sama kisahnya seperti kisahnya Nabi di Thaif, berharap dapat perlindungan, justru ya mendapat teror, ancaman, bahkan dilempar batu. Dan kemudian ditawari kan oleh Jibril, wahai Nabi Muhammad, ini apa perlu nih saya terbalikin ini gunung ya, untuk memberikan hukuman kepada kaum Thaif karena aku tidak terima ya. Nah ini tapi ternyata Nabi Muhammad SAW bersabar, justru berdoa, bukan malah bukan malah kemudian ya sudah turunkan saja, tidak. Nah ini juga sama dalam kisahnya Nabi Nuh ya alaihissalam. Nabi Nuh juga bersabar, bahkan permintaan seperti itu tidak dibalas ya, tidak dibalas, tidak diiyakan oleh Nabi Nuh ya alaihissalam, tetapi justru ya, Allah subhanahu wa ta'ala, makanya dalam terusan ayatnya qul innama ya'tikum bihi ya, qul innama ya'tikum ya bihillahu insya'a ya wa ma antum bimu'jizin ya, kemudian hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Jadi Allah lah yang menghendaki azab itu azab itu turun. Ya, jadi bukan keinginan Nabi Nuh ini. Jadi seolah-olah nanti Nabi Rasul saja kagak sabar, ya masa kita apalagi kita. Nah, ini nggak begitu. Ya, mereka tetap bersabar, tetapi turunnya azab itu melainkan adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, termasuk juga di sini hatta atahum an-nasru bihalaki qaumi, sampai datanglah pertolongan dengan dibinasakanlah kaum mereka. Pertolongan itu dibinasakannya kaum para rasul tadi yang mereka terhadap masing-masing rasul itu membangkang, itu semata-mata adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasbir, maka bersabarlah olehmu ya asyrafal khalqi, ya wahai sepaling-paling mulia makhluk. Nah, sepaling-paling mulia makhluk adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ditanya siapakah makhluk yang memiliki kesabaran tertinggi, maka dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bisa baca kisahnya dari sejak Nabi Muhammad lahir, kan sudah nggak punya apa tuh? Iya, sudah nggak punya ayah, dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad itu ditinggalkan, ayahnya Nabi Muhammad Abdullah hanya meninggalkan rumah dan satu budak. Nah, budak ini namanya Ummu Aiman, ya. Ummu apa? Ya, Ummu Aiman. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, jadi gini, dulu bangsa jahiliyah itu, dulu bangsa Arab itu pada zaman jahiliyah itu mereka punya kebiasaan kalau setiap bayi yang lahir kemudian akan disusui oleh orang lain. Itu kebiasaannya dulu begitu. Ya, kebiasaannya apa? Setiap bayi yang lahir akan disusui oleh yang lain. Nah, Mekah itu termasuk kota yang maju. Nah, yang menyusui adalah mereka wanita-wanita atau yang disebut dengan murdiat, yang mereka itu menyusui yang berasal dari dusun atau pedesaan. Tujuan mereka apa? Biar anak ini dibesarkan di kampung, ya. Mereka hidup dengan alam, cuacanya, udaranya, iklimnya lebih apa? Ya, lebih sehat, dan mereka juga hidup di apa? Di alam. Kembali kepada apa? Kepada alam. Jadi begitu tuh. Jadi nanti setiap bulan atau setiap waktu mereka itu dari dusun-dusun itu diantaranya adalah dari Bani Sa'ad. Datang kemana? Datang ke Mekah, nyari anak yang ingin disusui. Nyari anak yang ingin apa? Disusui. Keliling itu ya, perempuan-perempuan. Nah, ketika ada salah satu perempuan yang kemudian mereka tahu nih bahwa keluarganya Rasulullah SAW, yaitu ibunya Aminah, ini bukan orang yang berada. Akhirnya wanita-wanita yang menyusui ini tidak mendatangi apa? Tidak mendatangi Aminah, ibunya Nabi. Jangan didatengin. Ya, kenapa? Karena mereka ini adalah apa? Hidupnya ya biasa-biasa saja, bahkan mungkin termasuk yang susah begitu. Ntar kalau seandainya kita yang menyusui, apakah mereka kuat bayar? Jadi ada bayarannya itu. Ada apa? Ada bayarannya. Ternyata kemudian wanita-wanita yang lain pun juga tidak ada yang menghampiri keluarganya daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW atau ibunya Nabi kita Nabi Muhammad, yaitu apa? Aminah. Itu nggak ada yang datengin. Dan kemudian Aminah ibunya Nabi menyusui selama 3 hari, sampai ada yang datang setelah 3 hari tersebut, namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimatus Sa'diyah itu nggak sekonyong-konyong nyusuin Nabi. Kita kan kalau baca sejarah itu tiba-tiba siapa yang menyusui Nabi adalah Halimatus Sa'diyah. Padahal ada ceritanya kenapa Halimatus Sa'diyah itu datang. Karena Halimatus Sa'diyah ketika datang pada saat itu, ya ini Halimatus Sa'diyah kagak dapat orderan begitu. Udah kemana-mana, ya rupanya ya anak-anak bayi-bayi semua udah diambil sama yang lain. Nah, tinggal saya doang ini belum dapat. Daripada pulang tidak membawa apa-apa, udah akhirnya terpaksa dah ke tempatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ya itu karena keterpaksaan. Karena apa? Keterpaksaan. Barulah kemudian dibawa ke Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu kurang lebih dari Mekah 160 km. Ya,
Kenapa? Ya itu nanti kan jatuhnya saudara sesusu. Ya tetap dalam anjuran agama itu kan kebiasaan bangsa jahiliyah. Kalau di kita yang paling bagus menyusui siapa? Ibunya. Boleh nggak menyusui dengan yang lain? Boleh dalam kondisi tertentu. Ibunya umpamanya air susunya sedikit gitu ya. Nah, kemudian disusui oleh orang lain. Tapi kudu diingat itu. Ya, kudu diingat bahwa ketika sudah disusui oleh orang lain beberapa kali susuan, kemudian si bayi ini kenyang, maka statusnya menjadi saudara sesusu, tidak boleh nikah. Ini kadang-kadang orang-orang kamu main gampang-gampang nyusuin ke sono kemari, ya. Kemudian lupa, kemudian akhirnya anak mereka berdemenan. Nah ini kagak boleh, ya. Itu yang harus diingat itu ya. Jangan sampai apa? Karena dilarang menikah dengan saudara apa? Ya sesusu. Nah kita melihat dari kehidupan Rasulullah SAW itu dari kecil sudah penuh dengan penderitaan. Ya, makanya Rasulullah SAW ya, sebagai makhluk yang paling sabar, yang paling apa? Yang paling sabar. Dari mulai kecil, kemudian di Mekah tekanan kaum kafir Quraisy, di Taif, kemudian di Madinah dan lain sebagainya, sepanjang hidupnya Rasulullah SAW apa? Bersabar dalam menghadapi setiap ujian. Kamal sabaru sebagaimana mereka bersabar. Ya tazbaru kamal zabaru, ya niscaya akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana para nabi pun juga ketika nabi yang lain ketika nabi yang lain sabar, mereka pun juga akan mendapat apa? Ya keberuntungan. Nah, kalaulah nabi-nabi yang lain saja selain Nabi Muhammad mendapat keberuntungan, bal anta aula, apalagi kamu aula, lebih apa? Lebih utama. Apalagi kamu ya Rasulullah tentunya jauh mendapat apa? Ya, keutamaan yang melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Dengan apa? Biltizamis sabri, dengan apa? Dengan menetapnya menetapnya kesabaran. Makanya kita tahu itu ada istilahnya ulul azmi. Ulu itu adalah orang-orang, azm itu adalah apa? Orang-orang yang tangguh, kuat, sabar, ya, ulul azm. Sehingga ada rasul-rasul yang kemudian diberikan gelar ulul azmi. Yang pertama tentunya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua Nabi Nuh. Nabi apa? Ya, Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Pengikutnya cuma 80. Ya, lama-lama dakwah ya cuma 80. Itu kalau kurang-kurang sabar, ya Allah saya pengen pensiun aja dah. Sudah lama-lama pengikut cuma segini nih, ya. Iya, bahkan itu kan Nabi Nuh itu kan bikin apa tuh? Bikin kapal ya. Itu kapalnya itu diberakin itu sama apa? Sama pengikutnya Nabi Nuh. Kemudian yang berakin itu kemudian apa? Buta matanya. Ya, bisa sembuh ya dengan ee-nya mereka juga. Jadi ee-nya mereka diusapin ke mata mereka agar sembuh dengan ee-nya mereka. Itu ada kisahnya seperti itu. Ya. Udah begitu, udah mata mereka buta, kemudian mereka disembuhkan, masih juga belum apa? Ya, belum mau beriman juga. Ya, ini udah dakwah lama-lama, kemudian apa? Ini kesabaran Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, yang terakhir ada Nabi Musa. Ini adalah nabi-nabi yang diberikan gelar ulul azmi, ya karena dianggap perjuangan mereka ini lebih berat dibandingkan para nabi atau rasul-rasul yang lain. Bukan berarti nabi rasul yang lain ringan. Mereka semuanya mendapat ujian yang berat, tapi yang kelima ini jauh lebih Jauh lebih berat. Ya, li'annaka, karena bahwasanya kamu ya Muhammad mab'utsun, diutus ila jami'il alamin, ke semua alam. Apa yang dimaksud alam di sini? Gini ya. Sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus, itu kan nabi-nabi yang lain dulu nih. Nabi kan sebagai khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Nabi-nabi atau rasul-rasul yang lain yang diutus, di mana kemudian ajarannya itu
risalahnya itu hanya berlaku pada kaumnya saja. Pada kaumnya saja. Artinya nanti setelah berganti nabi, maka akan berbeda lagi. Tetapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, yang diutus ila jami'il alamin ini ke semua alam, maksudnya adalah diutus kepada manusia ya, tidak mengenal batasan waktu, lintas lintas periode, lintas tahun, lintas budaya ya. Artinya semenjak Nabi kita Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, maka risalah itu tersebut berlaku sampai kapan? Sampai yaumul kiamah. Jadi bukan hanya pada zaman Nabi saja, nabinya mati udah ya, ini risalah berakhir, nabinya sudah sudah mati, tidak. Nah, ini perbedaannya. Terus akan berlaku sampai yaumul kiamah ya. Nah, ini ya kemudian Rasul ini menjadi lebih utama karena li'annaka mab'utsun ila jami'il alamin. Wala mubaddila li kalimatillahi, dan wala mubaddila li kalimatillahi. Ya, dan tidak mengganti ya. Artinya tidak ada siapapun yang dapat mengganti atau mengubah ya daripada kalimat-kalimat Allah bin nasrati, dengan pertolongan ya. Fa inna, maka sesungguhnya wa'dallahi, janji Allah itu, iyyaka, kepadamu, bin nasri, dengan mendatangkan pertolongan, hakun, adalah benar ya. Wasidkun adalah hak, wasidkun, dan benar. Jadi hak dan benar, artinya bukan cuma omong kosong ya. Wala yumkinu tatruku al-khalfi wa tabdil ilaihi, dan tidak memungkinkan atau tidak mungkin bahwa menyalahi daripada al-khalf, janji, dan juga tidak ada yang bisa mengubah ilaihi kepada. Artinya tidak ada yang bisa menyalahi janji tersebut. Artinya janji tersebut tidak menyalahi, dan juga tidak ada yang bisa mengubah. Kalau Allah sudah akan datangkan pertolongan ya, maka pertolongan itu pasti akan datang. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan demi sungguh ya telah datang kepadamu dari sebagian berita mursalin, dari para rasul, ay khabarahum fil qur'ani, artinya berita-berita tentang mereka itu, para rasul itu, fil Qur'an, terdapat di dalam Al-Qur'an. Kaifa kadzabahum ya qaumuhum wa kaifa anjainahum, bagaimana mereka itu didustakan oleh kaum mereka, wa kaifa anjainahum, dan bagaimana mereka itu diselamatkan, wa dammarna qaumahum, dan bagaimana mereka dibinasakan. Semua hal itu tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Ini cerita tentang tentang sabarnya para rasul, terutama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana, ini sudah masuk ayat yang baru dan agak panjang. Kita akan bahas lagi untuk ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hadis ya. Sekarang kita buka hadis. Sekarang hadis 700 berapa nih? Hadis 737 ya. Oke, baik, hadis 737. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 737. Wa an Sa'id Al-Khudri ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah daripadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallam, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu, berkata, li ahlil jannati, kepada penduduk surga. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Yaquluna, kemudian mereka menjawab, labbaik, ya labbaik, labbaika rabbana, ya. Kemudian mereka menjawab, labbaika rabbana wa sa'daika. Nah, ini adalah jawaban ya daripada penduduk apa? Penduduk surga. Kami taat ya Tuhan kami, wa sa'daika, dan juga ya kami senantiasa bahagia, ya. Fayaqulu jalla wa ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kembali, hal raditum, apakah kamu ridho? Fayaquluna, maka kemudian mereka menjawab, wa malana la nardo, apa yang membuat kami ya tidak ridho? Jadi penduduk surga ditanya, kamu ridho enggak? Ya, maksudnya tinggal di surga, begitu. Jawaban mereka, apa yang membuat kami enggak ridho? Yang orang surga enak kan, begitu ya. Wa qad a'taitana, dan sungguh ya kami telah diberikan malam tu'ti ahadan min khalqika, apa yang tidak diberikan ya oleh apa yang lainnya, min khalqika, dari ciptaanmu. Fa yaqulu subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kembali, ana u'titukum, aku memberikan kepadamu afdhala min dzalika, sepaling-paling utama dari yang demikian itu. Qalu, mereka menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa ayyu syai'in, dan apa saja itu? Afdhalu min dzalika, yang lebih utama dari yang demikian itu. Karena mereka sudah merasakan apa? Sudah merasakan saking nikmatnya, mereka udah gak kepikiran lagi. Karena apalagi mereka sudah mendapatkan apa, surganya Allah Subhanahu wa taala, udah lupa udah. Bagaimanapun kebahagiaan yang ada di dunia tidaklah seberapa dengan kebahagiaan yang ada apa? Yang ada di akhirat. Bahkan tidak bisa terbayang, tidak pernah terbayang, tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar. Ya, pokoknya yang kita bayangkan, seindah-indahnya surga, nanti akan jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Makanya mereka perasaan ini saja sudah apa? Ya, sudah lebih dari cukup. Fa yaqulu jalla jalaluhu, uhilla lakum ya ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu ya abada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aku turunkan keridhaan kepadamu, maka sungguhnya aku tidak akan murka atasmu selama-lamanya. Nah, jadi ada yang paling mahal dari surga itu sendiri, ya. Apa yang paling mahal? Yaitu keridhaan. Makanya kan syair Abu Nawsud, ilahi lastul firdausi ahla wala aku ala naril ya jahimi. Ya itu bahasa kiasan. Ya Allah, aku tuh nggak pantas masuk surga. Tapi juga kalau di neraka apa? Nggak kuat. Kalau di neraka nggak kuat. Ya, artinya para jamaah sekalian, dia merasa kayaknya surga belum pantas. Tapi kalau di neraka juga dia tidak kuat. Maka yang aku butuhkan adalah ya keridhaanmu. Nah, sehingga para jamaah sekalian, kalau Allah ridho, maka tentunya yang terbaik yang Allah berikan kepada apa? Kepada kita. Karena logika sederhananya, tidak mungkin hamba Allah yang taat ya kepada Allah, Allah ridho kepada dirinya, kemudian Allah tempatkan hamba tersebut di tempat yang hina. Kan logikanya seperti itu. Selama keridhaan itu ada, ya maka itulah letak yang paling apa? Yang paling tertinggi, ya. Nah, dan juga kata Allah, aku tidak akan murka atasmu selama-lamanya. Artinya orang yang masuk surga pada hakikatnya mereka orang yang telah diridhoi ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kemurkaan.
Nah, mereka yang masih ada dosa maka akan mampir dulu kemana? Ke neraka, kan begitu ya. Sampai bersih, ya, habislah sudah dosa-dosa mereka, kemudian mereka masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan masuknya surga itu semua sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kan ridho dulu nih, baru apa? Baru surga. Itu kan etikanya seperti itu. Ya, meskipun ketika kita bilang Allahumma inna nas'aluka ridhoka, ya, masa iya kalau Allah ridho kita ditempatin ke neraka? Kan tidak demikian, ya. Tapi kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah yang ridho itu, Allah ridhonya itu kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya, kita minta untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk senantiasa mendapatkan keridhaan. Dan nanti juga ridhonya ada wasilah juga yang ridho ini ridhonya makhluk ini menjadi ridhonya Allah. Ada wasilah. Seperti apa? Seperti contohnya adalah ridhonya orang tua. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya ya orang tua, kan begitu ya. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Murkanya Allah ada di dalam murkanya kedua orang tua. Nah, jadi para jamaah sekalian, ya, bahwa kita bukan hanya kemudian meminta ridho, tetapi kemudian mengabaikan makhluk. Karena makhluk ini juga menjadi menjadi wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nanti sama seperti halnya berkah. Berkah itu datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah. Nah, keberkahan itu datangnya dari Allah, tetapi diperlukan wasilah untuk mendapatkan keberkahan. Saya kasih contoh begini. Kita sakit. Pertanyaannya, yang menyembuhkan kita dari penyakit siapa? Allah. Kemudian, ya, agar kita bisa sembuh, apakah kita berobat kepada Allah? Kan tidak. Ada wasilah supaya kita sembuh. Apa wasilahnya? Berobat ke dokter, minum minum obat. Jadi agar kita sembuh diperlukan wasilah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa beriman berkat wasilah. Wasilah siapa? Wasilah Rasul, gitu ya. Wasilah Rasul. Kita kita belajar. Kita kan diberikan kecerdasan. Kecerdasan itu datangnya dari siapa? Ya, dari Allah. Apakah kita belajar langsung kepada Allah? Tidak. Kita belajar kepada guru-guru kita. Maka guru kita ini menjadi wasilah diturunkannya kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keridhaan. Artinya bicara keridhaan, ya, itu bukan hanya sekedar doa saja, ya, tetapi juga apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu yang berhubungan dengan hablum minallah itu sendiri maupun yang berhubungan hablum minan nas, itu pun juga semua ya menjadi ya menjadi hal-hal yang harus kita lakukan untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya sehat dan panjang umur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli al-'ilmi khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri ghair. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.